Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Ayudinia dengan NIM L0212010119, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kali ini saya akan membahas tentang genetika populasi. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion, atau secara singkat adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Bidang kajian genetika dimulai dari wilayah subseluler atau molekuler sehingga populasi. Genetika berusaha menjelaskan tentang material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik, bagaimana informasi itu diekspresikan atau ekspresi genetik, dan bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu lain atau pewarisan genetik. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis atau spesies yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Para ahli genetika memandang populasi sebagai sarana atau wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep populasi digunakan dalam salah satu cabang genetika terapan, yaitu genetika populasi. Dinamika frekuensi alel yang menyebabkan timbulnya keragaman sifat atau karakter di antara merupakan anggota suatu populasi menjadi kajian utama genetika populasi. Yang terakhir adalah genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Genetika populasi membicarakan implikasi hukum pewarisan Mandel apabila diterapkan pada sekumpulan individu sejenis di suatu tempat. Genetika populasi mempelajari komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat dari faktor internal dan eksternal. Genetika populasi terkait erat dengan proses evolusi dan seleksi alam yang menyertakan cabang ilmu genetika dan biologi serta biologi molekuler dalam analisisnya. Yang materi selanjutnya yaitu materi genetik. DNA atau deoksiribonukleik acid atau DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Apabila kita ibaratkan suatu tubuh, maka DNA diibaratkan sebagai otak yang dapat mengatur segala proses di dalam tubuh. Di samping itu, DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA penting dalam hal hereditas. Paket semua informasi genetik dan dibagikan pada generasi berikutnya. Dasar untuk ini terletak pada kenyataan bahwa DNA membuat gen dan gen membuat kromosom. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, total keseluruhan yaitu 46 kromosom. Istilah kromosom dipopulerkan oleh Waldiers pada tahun 1888. Asal katanya kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang bengkok dan terdiri dari zat yang seperti batang yang mudah
mengikat zat warna di dalam nukleus. Kromosom berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen. Materi selanjutnya yaitu struktur kromosom. Bagian-bagian kromosom terdiri yang pertama itu kromer. Adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Yang kedua, sentromer adalah daerah lekukan kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetochor. Yang ketiga itu kinetochor adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang keempat, telomer adalah daerah terujung kromosom, fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Yang terakhir adalah satelit, adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatik. Selanjutnya yaitu pengemasan kromosom. Proses pengemasan kromosom, proses pengemasan DNA dan protein terjadi pada tahap fase. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu untai DNA dipintal dalam suatu protein atau protein histon menjadi suatu unit yang disebut nukleosom. Nukleosom satu dengan yang lainnya bergabung membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Solenoid satu dan yang lainnya bergabung dan lebih padat lagi membentuk suatu benang yang disebut kromatin. Benang-benang halus kromatin memadat membentuk lengan kromatid. Lengan kromatid berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama yaitu DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Yang kedua, DNA adalah molekul beruntai ganda, sedangkan RNA adalah molekul beruntai tunggal. Yang ketiga itu DNA stabil di bawah kondisi alkali, sedangkan RNA tidak stabil. DNA dan RNA melakukan fungsi yang berbeda pada manusia. DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sementara RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Yang kelima yaitu pasangan basa DNA dan RNA sedikit berbeda karena DNA menggunakan basa adenin, timin, sitosin, dan guanin, sedangkan RNA menggunakan adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Urasil berbeda dari timin karena tidak memiliki gugus metil pada cincingnya. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Yang pertama yaitu transkripsi dan translasi. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu yang dipunyai oleh organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator atau proses-proses biokimia. Enzim dan protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA dan mRNA itu sendiri, disintetis berdasarkan utas cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA, sehingga DNA
sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Ekspresi gen dilakukan melalui 2 tahap. Tahapnya yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi terjadi dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Tahapan transkripsi. Yang pertama, tahapan transkripsi, yaitu transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan katalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu interan pDNA yang mengandung kelompok gen tertentu. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama inisiasi, di mana RNA polimerase melekat pada promotor DNA atau promotor DNA pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Yang kedua, elongasi. mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita. Yang ketiga, terminase. mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita dan template. Adapun tipe-tipe RNA yaitu pertama RNA duta atau mRNA yang disebut messenger RNA, terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berfungsi untuk membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. Yang kedua, RNA ribosomal atau ribosom RNA, terdapat di dalam ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Yang ketiga, transfer tRNA, terdapat di dalam sitoplasma. RNAP berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian membawa ribosom. Yang proses selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA yang menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu tahap pertama yaitu pengikatan tRNA. Molekul tRNA yang membawa asam amino akan mengikat ke situs A, membentuk pasangan basa dengan kodon di mRNA. Step kedua yaitu pembentukan ikatan formasi. Saat tRNA bebas berada di situs A dan P, sudah terdapat tRNA yang terikat ke peptida atau ikatan peptidil tRNA. Ujung karbosil dan dipeptida dilepaskan dari tRNA di situs P dan kemudian digabungkan ke gugus amino di tRNA di situs A, membentuk ikatan peptida baru. Proses ini dikatalisasi oleh enzim peptida transferase yang terdapat di subunit besar ribosom. Step ketiga yaitu translokasi subunit besar
subunit besar. Subunit besar bergeser relatif terhadap posisi subunit kecil yang memegang mRNA. Hal ini menyebabkan tRNA bergerak dari situs A ke situs P dan dari situs P ke situs E. Step keempat yaitu translokasi subunit kecil. Subunit kecil kemudian juga bergerak sejauh 3 nukleotida mereset posisi ribosom agar bersiap menerima tRNA yang baru di situs A. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.